dulu. Oke, sip. Ya, oke. Ini adalah penggambaran Sang Buddha, anak-anak. Dan yang ke kanan kirinya itu adalah biku. Sariputta sama biku Moggallana. Ya, makanya kalau kamu dilihat di beberapa wihara itu biasanya ada yang seperti itu. Tengah-tengahnya rupang Buddha, samping kanan kirinya ada. Ada yang macam-macam, ada yang Sariputta Moggallana, ada yang satu Upali misalnya, macam-macam. Ya, itu tergantung wiharanya. Dan kalau kamu melihat dari berbagai wihara itu rupang Buddhanya itu berbeda-beda. Berbeda-beda penggambaran mukanya. Ya, tapi pada dasarnya pakai jubah sama. Intinya adalah menggambarkan orang yang agung begitu ya. Nah, baik, coba kamu perhatikan ke slide sini dulu. Nanti setelah ini kamu mencatat ya. Kamu kan kemarin semalam sudah dikasih infonya sama Bu Nevi mungkin ya. Jadi nanti setelah ini kamu mencatat. Mencatatnya itu cukup enggak banyak sih, 10 nomor kayaknya. 10 nomor tapi beranak nanti. Ya, 10 nomornya. Oke, nah pertama itu biku utama. Betul yang dikatakan oleh si Kesia tadi. Ada 2 biku utama. Ini adalah penggambaran biku utama tersebut. Ini ketika Sang Buddha digambarkan tuh bertemu dengan Raja Bimbisara. Yang mana seperti yang kalian tahu kemarin di bab 1, Raja Bimbisara itu adalah raja pertama, anak-anak. Raja pertama yang dikunjungi. Raja pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha ini mengenai Dhamma. Ya, raja pertama itu. Kalau raja-raja yang terakhir ya nggak tahu juga ya, tapi raja yang paling banyak berpengaruh ini Raja Bimbisara terhadap penyebaran agama Buddha. Selain Raja Bimbisara ada Raja Ajatasattu, Raja Pasenadi, Raja Asoka itu paling banyak perannya. Kamu raja-raja nanti belajar di bab berikutnya. Ya, ini dibicarakan baru biku utama dan bikuni utama. Nanti juga ada upasaka-upasika utama, ada juga raja-raja utama nanti ya. Raja-raja utama salah satunya Bimbisara itu. Ya, ini penggambarannya Raja Bimbisara. Dulu adalah dia penguasa Magadha. Magadha itu di India dulu. Nah, ini yang kedua ini yang di depan berdiri ini itu adalah Moggallana sama Sariputta yang ini. Penggambarannya Moggallana sama Sariputta ya, kedua biku tersebut. Oke, itu yang biku utamanya. Nah, sekarang bikuni utama. Bikuni utama juga ada 2 yaitu Bikuni Kema dan Bikuni Uppalawana. Mereka ini sama-sama mendapatkan gelar yang sama, anak-anak. Antara biku sama bikuni gelarnya sama. Ya, biku Moggallana nanti dapat gelar apa? Nanti bikuni Kema juga sama gelarnya apa? Biku Uppalana juga sama. Jadi ini gelar yang sama tapi jenis kelaminnya berbeda. Yang satu gelar yang sama untuk para biku dan satu lagi adalah gelar yang sama untuk para bikuni. Ada yang sudah pernah membaca komiknya ini? Kayaknya di lantai 3 di ruang agama Buddha juga ada ini komiknya. Ya, komik Kema dan Uppalawana. Ya, itu juga bisa dibaca kalau kamu pas ke lantai 3, saat ini sudah hampir setahun lah nggak bisa ke lantai 3. Kan awal kita nggak sekolah bulan Maret. Kemungkinan nanti sampai Desember mungkin. Nanti selama PTS juga online. Ya, selama PTS juga online, jadi kamu siapkan diri kamu ya. Ingat tadi yang saya katakan, tinggal 2 kali pertemuan lagi. 2 kali pertemuan lagi. Oke. Berikutnya, saya lanjutkan lagi ya. Ini baru ke profilnya. Yang tadi sudah membicarakan tentang secara garis besarnya, biku utamanya ada 2 dan juga biku utamanya ada 2, bikuninya. Ya, nah sekarang ke 1 ini, biku Sariputta. Sariputta, itu harusnya puta tulisannya, bukan putra. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur itu. Biku Sariputta, nggak tra ya, puta, begitu ya. Biku Sariputta. Nah dia tuh punya nama kecil. Nama kecilnya Upatissa. Ini biku Sariputta ini waktu kecilnya memang sudah bergaul, sudah bersahabat baik dengan biku Moggallana. Ya, biku Moggallana nanti nama kecilnya siapa nanti ada. Mereka sama-sama jadi keluarga yang kaya raya loh anak-anak pada zaman dahulu. Zaman dahulu keluarga kaya, tapi pada mau menjadi biku. Ya, nah ketika namanya Upatissa, ketika sudah diangkat menjadi biku oleh Sang Buddha, itu namanya biku Sariputta. Biku Sariputta artinya adalah putra Sari. Bapaknya ini namanya Sari memang. Siapa tuh? Panjang tapi dikenalnya Bapak Sari namanya. Ya, Sari siapa mungkin ya. Berikutnya. Nah, itu saya katakan tadi, Biku Sariputta itu adalah putra dari orang yang kaya di desanya. Bisa kaya. Dan ketika orang kaya biasanya bergaulnya sama orang-orang kaya, anak-anak. Ya kayak kalian lah, di dunia saat ini juga sama. Biasanya kalau misalnya orang kaya bergaulnya sama orang kaya, kebanyakan begitu rata-rata ya. Begitu pula orang menengah sama orang menengah, orang miskin ya sama orang miskin. Ketika orang-orang yang miskin mau bergaul sama orang kaya, minder pasti anak-anak. Ketika orang kaya mau bergaul sama orang miskin, ya orang kaya itu merasa tidak level.
Begitu ya. Nah, itu kebanyakan orang pada zaman dahulu. Nah, ini pun sama. Si Upatissa ini sama Kolita ya, namanya si Biku Moggallana itu sama. Ya, mereka juga awalnya bersahabat baik. Kayak kamu juga lah, sebagai seorang cowok sama cewek, bergaulnya pasti lebih nyaman, lebih kebanyakan rata-rata ya, kebanyakan rata-rata cewek sama cewek. Jarang yang pergaulan cewek sama cowok. Pada umumnya pergaulan tuh pasti sama, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Cewek sama cewek pun dipisah lagi nanti, cewek sama cewek yang sehobi misalnya. Yang satu hobi basket, yang lain juga hobi basket misalnya. Jarang yang pergaulan kelompok yang misalnya cewek sama cewek tapi yang beda hobi, jarang. Ya, itu memang sudah dari zaman Buddha, anak-anak. Dari zaman Buddha itu pun sama seperti itu. Mereka bergaulnya dengan yang setara. Nah, ajaran Buddha pun sama, anak-anak. Kamu itu disuruhnya bergaul sama orang yang bijaksana. Ya kan? Bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Waktu di kelas 7 kamu sudah belajar orang bijaksana itu seperti apa. Orang bijaksana adalah orang yang menjauhi segala perilaku yang buruk, perilaku yang jahat. Nah, itu kamu disuruh bergaulnya begitu kan? Bergaul sama siapa saja boleh, tapi orangnya yang harus orang yang bijaksana. Oke. Kemudian Biku Sariputta ini, anak-anak. Biku Sariputta ini mencapai kesucian arahat. Mencapai kesucian arahat, yang mana kesucian arahat itu kesucian tertinggi. Nanti kamu akan belajar, ada di situ, di slide berikutnya nanti ada saya tunjukkan, kesucian-kesucian itu ada apa saja. Kalau nggak salah di kelas 7 juga sudah saya sebutkan, ada 4 tingkat kesucian yang diajarkan Sang Buddha itu, yang bisa dicapai, yang bisa diperoleh. Nah, arahat itu kesucian terakhir. Nah, Biku Sariputta ini sangat hebat sekali, anak-anak. Ya, dia baru belajar menjadi seorang biku, baru menjadi biku selama 2 minggu, sudah bisa langsung mencapai kesucian arahat. Artinya apa, Pak? Artinya kalau sudah mencapai kesucian arahat, sudah sama seperti Buddha, anak-anak. Sudah sama. Hanya caranya berbeda. Kalau Sang Buddha sendiri kan, beliau mencapai kesucian arahat dengan berjuang sendiri kan. Betul ya? Nah, ketika Biku Sariputta ini nggak berjuang sendiri. Biku Sariputta mencapai arahat setelah belajar dari Sang Buddha, sehingga caranya berbeda. Maksudnya proses untuk mencapai arahatnya berbeda. Tapi yang diajarkan oleh Buddha Gautama ya sama persis. Perlu kalian ingat, Sang Buddha itu seperti guru yang sangat hebat, anak-anak, seperti dokter ibaratnya. Kalian sudah pernah mendengar tuh kan, Sang Buddha seperti dokter, Dhamma sebagai obatnya. Nah, Sangha ini sebagai pasien yang sembuh. Nah, Biku Sariputta itu sebagai Sangha kan. Biku Sariputta disebut sebagai pasien, tapi pasien yang sembuh. Artinya sembuh apa? Dia sehat kembali, sama seperti dokternya. Sehat kan? Dokter pasti sehat kan? Dokter ketika memberi obat, nggak mungkin kondisi lagi sakit dia. Kondisi sakit dia mempengaruhi dalam kinerjanya. Nah, itu pun sama. Jadi Buddha itu diibaratkan sebagai dokter. Tapi dokter memang sudah ahli, anak-anak. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha sebagai obat. Ketika pasien mau meminum obat, mau memakan obat sesuai anjuran dokter, pasti dia akan sembuh. Betul tidak? Nah, itu sudah dibuktikan oleh Sariputta ini, anak-anak. Sariputta tadi posisinya ada dianggapnya sebagai pengibaratannya sebagai pasien. Karena Sariputta tadi mau mengikuti, mau meminum obat, mau mengajarkan Dhamma, tadi menjalankan Dhamma, akhirnya Sariputta sehat kembali. Berarti Sang Buddha itu sebagai dokter yang sangat terpercaya kan. Pasti kalau kamu sebagai pasiennya, seharusnya memilih dokter yang seperti itu kan. Nggak mungkin kamu cuma memilih dokter yang terkenal, tapi riwayat pasiennya yang sembuh nggak ada. Mau? Dokternya yang terkenal banget nih teman, di mana-mana udah terkenal, tapi riwayat pasien yang sembuh nggak ada. Pasti nggak ada yang mau. Pasti akan memilih dokter yang terkenal juga, tapi pasiennya pada sembuh semuanya. Nah, itulah Sang Buddha. Ini buktinya apa? Sariputta baru 2 minggu jadi biku, langsung mencapai kesucian arahat tertinggi. Nah, Sang Buddha ini memberi gelar kepada Biku Sariputta ini waktunya adalah di masa keberapa ya kemarin? Ada yang ingat? Masa keberapa ya? Apanya, Pak? Puasa keberapa ini? Kan Sang Buddha memberikan gelar kepada Biku Sariputta dan Biku Moggallana. Diangkat sebagai siswa utamanya itu loh, diberi gelar sebagai siswa utamanya. Puasa keberapa ya? Puasa kedua. Ya. Puasa kedua. Betul, wasa kedua, antara wasa kedua sampai wasa keempat itu ya. Itu pemberian gelarnya. Ya. Nah, kemudian memberikan gelarnya ini pada bulan Magha. Kamu lihat nih, di sini Sang Buddha benar-benar sebagai dokter kan? Terwujud tadi benar kan? Pada saat itu sudah ada ini 1250 seorang arahat. Berarti pasien yang sembuh sangat banyak sekali kan? Betul tidak? Berarti Sang Buddha bukan hanya omong kosong itu. Yang diajarkan Sang Buddha ada buktinya. Buktinya apa? Yang diajari pada mencapai kesucian yang sama dengan yang diterima oleh Sang Buddha.
Ya, itu sebagai buktinya. Salah satunya Biku Sariputa. Itu di luar dari 1250 biku tadi ya, biku arahat itu. Jadi sangat luar biasa itu yang diajarkan Sang Buddha. Dhamma, itu buktinya kalau Dhamma itu ketika kita praktekkan akan membawa manfaat. Nah, gelar yang diberikan kepada Biku Sariputa anak-anak adalah Panglima Dhamma. Ini rangkuman ya anak-anak, rangkuman dari buku paket kamu. Gelar yang diterimanya adalah Panglima Dhamma atau unggul dalam kebijaksanaan. Itu adalah seorang Biku Sariputa. Kemudian ada kebiasaan lagi Biku Sariputa ini. Biku Sariputa ini sering mengunjungi dan merawat biku yang sakit. Contohnya adalah biku siapa? Biku Tisa waktu itu. Waktu sakit parah, nggak ada biku-biku yang lain yang mau mengobatinya. Nggak ada biku-biku lain yang mau merawatnya. Kenapa? Karena nanti akan tertular. Ya, karena penyakit menular. Nah, lalu siapa yang merawat? Biku Sariputa, anak-anak. Biku Sariputa ini merawat terus. Memandikan, memberi makan, memberi obat. Itu yang dilakukan Biku Sariputa. Memang biku-biku Sang Buddha itu banyak yang berperilaku punya hal khusus seperti itu. Ada Biku Mahakasapa misalnya. Biku Mahakasapa ini punya kebiasaan juga anak-anak. Kebiasaannya beliau ini suka mencari di rumah makan, berpindah patah ke tempat orang-orang yang miskin-miskin sekali. Ya mana kalau beliau Biku Mahakasapa mencari makan ke sana tuh peluang mendapatkannya sangat sedikit. Kenapa? Karena orangnya aja untuk makan sendiri susah, apalagi untuk makan bagi para biku. Nah, tapi kebiasaan Biku Sariputa, Biku Mahakasapa selalu seperti itu. Nah, ini kalau Biku Sariputa tidak. Biku Sariputa kebiasaannya adalah dia mengunjungi orang-orang yang sakit, khususnya para biku. Untuk ngapain? Merawatnya. Ya, nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Biku Sariputa yang terakhir. Nah, Biku Sariputa ini meninggal di kampung halaman. Setelah beliau membawakan Dhamma dan meyakinkan ibunya terhadap Triratna. Seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak, bahwa Biku Sariputa ini ketika mau meninggal dunia, beliau juga tahu. Yang namanya seorang arahat tahu anak-anak kapan meninggal dunia. Tahu. Ya. Nah, beliau mau meninggal dunia ini mau parinibbana. Ini kan meninggal dunianya seorang arahat namanya parinibbana. Ya. Nah, itu beliau mengetahui kapan. Nah, setelah itu Biku Sariputa ini mengetahui bahwa mamanya belum menjadi siswa Buddha. Mamanya ini belum meyakini Triratna. Ya. Lalu Biku Sariputa ini pulang ke kampung halamannya. Kampung halamannya menghadap ibunya. Ya, tapi ibunya ya biasa saja, menganggap hal yang biasa, oh anak saya pulang. Nah, tapi ketika sudah diajarkan Dhamma oleh Biku Sariputa itu akhirnya mamanya menyadari anak-anak. Ada yang tahu peristiwa pembubaran Dhammanya seperti apa ya? Kamu sudah melihat videonya kan minggu lalu? Minggu-minggu sebelumnya? Ada nggak? Belum ya? Belum? Belum. Oh, belum. Jadi ketika mau meninggal ini, Biku Sariputa itu berbaring di rumah ibunya ya, berbaring di ranjang begitu. Nah, ketika berbaring ini, ada para dewa yang datang, anak-anak. Yang pertama adalah dewa dari 4 arah. Datang semuanya. Mamanya melihat, wahai Sariputa, anakku Sariputa. Dia nyebutnya masih anakku. Siapa itu yang datang? Kok datang ke kamu, menghadap ke sini, kok dia bernama Skara ke kamu, memberi hormat ke kamu, beranjali, memang kamu siapa? Nah, dia bilang begitu kira-kira ya. Lalu Sariputa menjawab begini, Ibu, itu adalah para dewa. Itulah dewa dari 4 penjuru, 4 arah. Itu dewa yang menjaga 4 arah. Mereka adalah raja para dewa. Nah, kemudian mamanya tanya lagi, loh, raja para dewa kok menghormati kamu? Memang kamu lebih hebat, Sariputa, dari para dewa itu. Nah, kemudian Biku Sariputa ngomong, coba kamu tanyakan langsung kepada para dewa, Ibu. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah bertanya kepada para dewa pun menjawab, iya, ini adalah seorang arahat. Sariputa adalah seorang arahat yang lebih tinggi daripada para dewa. Nah, setelah itu langsung pergi. Ya, pergi dia kembali lagi para dewanya. Enggak lama kemudian, datang lagi lah yang namanya Brahma. Raja para Brahma datang lagi. Mamanya heran lagi. Anakku, Sariputa, kenapa para dewa itu kok para Brahma itu datang kok langsung memberi hormat ke kamu, beranjali dan juga bernama Skara? Memang kamu lebih tinggi daripada mereka? Nah, Sariputa menjawab, iya Ibu, itulah Brahma, itulah Dewa Brahma yang Ibu sembah-sembah setiap hari, yang Ibu hormati setiap hari, yang Ibu puja-puja setiap hari. Itulah Dewa Brahma, Ibu.
Itulah Brahma yang selalu kau puja-puja, Ibu. Sariputta, apakah Brahma juga lebih rendah daripada kamu? Kok mereka memberi hormat ke kamu? Silakan tanya langsung, Ibu. Nah, setelah tanya langsung, jawabannya sama. Iya, Ibu. Sariputta adalah seorang arahat. Arahat jauh lebih tinggi daripada saya. Nah, oke. Setelah itu mereka juga pergi. Akhirnya langsung Sariputta ngomong ke mamanya. Ibu, tadi adalah para dewa dan Raja Brahma memberi hormat ke saya. Saya seorang arahat yang lebih tinggi daripada dewa dan Brahma. Apakah ibu mau seperti saya? Ya kan? Ibunya bilang, iya saya mau. Akan saya perkenalkan dengan guru saya, Buddha Gautama. Nah setelah itu akhirnya mau, oh iya kalau begitu saya akan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akhirnya setelah nggak lama kemudian, Bhikkhu Sariputta pun meninggal dunia, anak-anak. Parinibbana. Tapi menyadarkannya dengan cara itu, bukan membawakan Dhamma cara mengajarkannya. Bukan menyampaikan ceramah kayak gini, tidak. Tapi dengan melihat langsung. Karena pada zaman dahulu, anak-anak, kalau yang namanya Brahma itu adalah makhluk yang paling dihormati. Pada zaman dahulu, sebelum adanya Buddha Gautama, sebelum Sang Buddha muncul, orang-orang di India, khususnya ini kan di India ceritanya ya, itu memuja-muja yang namanya Brahma. Brahma itu adalah makhluk yang paling berkuasa. Menganggapnya ya, begitu ya. Mereka tuh menganggap bahwa Brahma ini yang mengatur seluruh alam semesta. Brahma itu seperti Tuhan. Nah, makanya itu, mereka menghormati Brahma. Makanya mamanya Sariputta pun sama, yang dihormati adalah Brahma daripada Sariputta. Tapi setelah melihat kejadian tadi, mamanya Sariputta ini langsung berpindah haluan untuk menjadi murid Buddha. Bhikkhu Moggallana. Bhikkhu Moggallana tadi yang sudah saya katakan, namanya adalah Kolita waktu kecil. Kemudian diberi nama oleh Sang Buddha Bhikkhu Moggallana. Nah, ketika lagi bermeditasi ini berbeda dengan Bhikkhu Sariputta tadi. Kalau Bhikkhu Sariputta selama 14 hari, 14 hari tadi ya, sudah langsung menjadi seorang arahat. Ini Bhikkhu Sariputta malah di hari ke-7 sakit. Bhikkhu Moggallana sakit di hari ke-7 anak-anak. Sakit. Nah, tapi sakitnya ini langsung menjadi motivasi bagi Bhikkhu Moggallana. Saya harus bisa belajar bermeditasi lagi. Ini pun dimotivasi, disemangati oleh Bhikkhu Sariputta anak-anak, disemangati terus. Nah, gelarnya adalah Bhikkhu yang paling sakti. Ini pun sama, diberi gelarnya ini waktu yang bersamaan ya, di wasa yang kedua sampai keempat itu, di hadapan 1250 arahat, diperingati sebagai Hari Raya Asada. Ya, contoh kesaktiannya apa? Mengguncang istana para dewa Saka waktu itu. Kemudian menaklukkan Raja Nandupananda. Saya kira nggak perlu menceritakan itu, karena pas di keagamaan beberapa waktu yang lalu sudah saya ceritakan, yang pas materinya Buddha is superhero itu, ya jadi nggak perlu diceritakan itu. Nah, kemudian ini, waktu itu anak-anak, sebelum meninggal dunia, ibunya Bhikkhu Moggallana, itu ada dua hal yang dilakukan, kerjasama berdua ini Bhikkhu. Jadi Bhikkhu Sariputta ini mengajar kepada mamanya, itu sampai beliau, mamanya ini mencapai tingkat kesucian pertama. Ya, setelah mencapai tingkat kesucian pertama, lalu Bhikkhu Moggallana ini meneruskan cara mengajarkan Dhamma kepada mamanya. Akhirnya, setelah proses mengajarkan Dhamma yang dilakukan oleh Bhikkhu Moggallana itu, mamanya Bhikkhu Moggallana sampai mencapai tingkat kesucian yang keempat, yaitu arahata. Ya, jadi tadi perannya itu kombinasi dari dua orang ya. Satu adalah Bhikkhu Sariputta mengajarkan Dhamma sampai waktu mamanya mencapai tingkat kesucian pertama. Pertanyaan berikutnya, coba kenapa kok Bhikkhu Sariputta mengajarnya sampai situ ya? Apakah Bhikkhu Sariputta kurang sakti sehingga mamanya Bhikkhu Moggallana hanya sampai mencapai kesucian pertama saja? Tidak ya anak-anak. Karena pada saat itu, salah satu jasa membalas orang tua itu anak-anak, jasa membalas orang tua ya, jasa membalas orang tua itu bisa dikatakan balance, bisa dikatakan sempurna, apabila seorang anak itu bisa mengajarkan kebenaran, mengajarkan Dhamma kepada orang tuanya sampai dia mencapai tingkat kesucian arahata. Itu cara membalas jasa orang tua yang balance, makanya sangat sulit sekali kan? Makanya dalam kitab suci Agama Buddha itu cara membalas jasa orang tua sangat sulit sekali. Walaupun yang di beberapa waktu saya bilang itu pas jasa orang tuanya, ibu kamu panggul di sebelah kiri, bapak kamu panggul di sebelah kanan, kamu berjalan 100 tahun sekalipun nggak bisa membalasnya. Membalasnya dengan cara satu tadi, yaitu yang paling yang dibilang cukup balance, yaitu sampai balance mengajarkan kebenaran, mengajarkan Dhamma sampai merealisasi Nibbana atau sampai mencapai tingkat kesucian arahat tadi. Sangat sulit sekali kan? Nah, makanya itu anak-anak Bhikkhu Moggallana ini harus berbakti kepada orang tuanya kan, membalas jasa orang tuanya kan.
Dengan cara tadi Biku Sariputta membuka awalan dulu, membuka awalannya karena tadi Biku Sariputta kan terkenal paling bijaksana kan, membuka dulu, setelah itu dibuka langsung dilanjutkan oleh Biku Moggallana, sehingga Biku Moggallana pun membalas jasa orang tuanya. Nah, tapi ini ada peristiwa yang menyedihkan. Biku Moggallana kan paling sakti ya, betul tidak? Tapi beliau Biku Moggallana ini tidak berdaya ketika dihadapkan dengan para perampok. Ya, jadi suatu ketika Biku Moggallana ini mau mencari dirma makan, mau pindah patah, ada sekelompok perampok yang menghadang Biku Moggallana. Setelah dihadang itu Biku Moggallana langsung dihajar dan singkat cerita sampai meninggal dunia. Kenapa? Kan Biku Moggallana paling sakti karena kehidupan lampaunya yang ketika belum jadi biku dia pernah melakukan perbuatan buruk. Ya, oke, berikutnya saya percepat ini Bhikkhuni Khema. Bhikkhuni Khema itu, nah ini karena nanti takutnya nggak cukup waktunya. Nah ini Bhikkhu Khema, Khema-nya damai. Ini Bhikkhuni Khema itu awalnya dia mencintai kecantikannya, sangat mengagumi. Ada jerawat sedikit di sini, waduh stresnya minta ampun. Awalnya ada kulit keriput sedikit, wah kalau sekarang langsung ke dokter operasi plastik gitu misalnya. Nah, sangat mencintai kecantikannya awalnya, ya. Memang wajar semua orang tergila-gila kepadanya, khususnya para lelaki, ya. Nah, Bhikkhuni Khema ini mencapai kesucian anak-anak ketika Sang Buddha berceramah tentang kemelekatan. Ini tingkat 1. Kesucian tingkat pertama. Kemudian mencapai kesucian yang tertinggi itu pada hari ke-15 ini. Setelah menjadi bhikkhuni. Sama dengan Biku Sariputta tadi kan. Mencapai kesucian pada hari ke-15 setelah menjadi bhikkhuni dengan objek meditasi api. Jadi meditasinya itu dengan objek api. Memang orang mencapai kesucian anak-anak itu dicapai dengan melalui meditasi. Semua meditasi, tapi harus ada didukung tadi. Silanya, perilakunya harus baik. Kalau silanya nggak bagus, nggak bisa. Kemudian kebajikannya juga harus cukup. Nanti ketika sila coba baik, kemudian kebajikannya cukup, nanti ketika meditasi akan sangat mendukung dan mencapai tingkat kesucian. Nah, ini beliau ini yang namanya Bhikkhuni Khema ini sudah bertekad untuk menjadi arahat. Itu pada saat Buddha Padumuttara. Buddha Padumuttara itu Buddha keberapa ya? Saya lupa itu. Saat ini Buddha itu sudah ada 25 anak-anak. Buddha Gautama itu adalah Buddha yang ke-25. Nah, pada saat Buddha Padumuttara ini Buddha awal ya. Antara Buddha ke-1 sampai ke-5 kalau nggak salah. Jadi sudah lama sekali ini bertekad untuk menjadi seorang araha. Nah, unggul kegelarannya adalah dalam kebijaksanaan yang agung, sama dengan Bhikkhu Sariputta tadi. Bhikkhu Sariputta juga mendapatkan gelar yang sama, ya. Tapi waktunya berbeda. Kalau Bhikkhu Sariputta adalah di masa kedua sampai keempat, Bhikkhuni Khema ini tidak di masa situ, ya. Berikutnya, Bhikkhuni Upalawana. Bhikkhuni Upalawana ini adalah dia seorang putri dari bendahara kerajaan. Beliau ini juga sangat cantik sekali anak-anak. Sehingga raja-raja menyukai. Enggak hanya raja, lelaki semuanya juga menyukai. Ya, tapi enggak ada yang menolak, enggak ada yang mau. Nah, kemudian karena disukai oleh banyak raja-raja dan para lelaki, ayahnya ini yang selaku bendahara kerajaan Sawati ini menyuruh sajalah. Oke lah, kamu Upalawana, kamu jadi bhikkhuni saja daripada kamu direbutin banyak orang. Karena kalau jadi bhikkhuni enggak mungkin ada yang menyukai. Maksudnya enggak ada yang boleh menyukai. Untuk menjadikan istri nggak boleh. Nah, akhirnya Bhikkhuni Upalawana tadi mau dan menjadi seorang bhikkhu. Ya, nah beliau ini mencapai kesucian tertinggi dengan objek cahaya. Kalau tadi Bhikkhuni Khema pakai api, kalau Bhikkhuni Upalawana dengan cahaya. Nah, ini juga mendapatkan gelar bhikkhu yang paling sakti, bhikkhuni yang paling sakti anak-anak. Bhikkhuni Upalawana. Nah, gelar yang diberikan Buddha selama hidupnya anak-anak, Sang Buddha itu telah memberikan gelar ini. Nah, jadi 47 gelar untuk bhikkhu, gelar untuk bhikkhuni juga ada, dan juga 10 upasaka, 10 pasika. Totalnya itu ada 74 gelar, tapi ini soalnya berbeda nih ya. Kalau di dalam buku paket ada kan 74 gelar, tapi kalau saya hitung ini melebihi ini. Melebihi ada 80 gelar nih ya. Itu juga saya kurang tahu kenapa, nanti harus saya cari tahu kenapa kok bisa seperti itu ya. Saya dari kemarin juga dari semalam juga mencari ini. Kenapa kok beda begitu ya? Karena jumlahnya ini 80 kan. Tapi yang di dalam tulis di buku itu nulisnya 74 gelar. Mungkin ada yang lebih diperinci lagi. Ya, kita cari tahu nanti. Berikutnya, nah ini yang tadi saya katakan, tingkat kesucian. Itu kamu harus ingat, yang pertama itu adalah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat.
Ini ada level-levelnya anak-anak. Orang dikatakan mencapai kesucian pertama itu apabila apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa ya. Dan ini nggak bisa dipelajari, nggak hanya bisa hanya dipelajari, tidak. Harus dipraktekkan kalau mau mendapatkan kesucian. Contohnya yang sering saya katakan, kalau misalnya kamu pengen merasakan pedas, kamu hanya membaca teori, melihat YouTube, mendengarkan radio, membaca koran misalnya, tanpa merasakan cabai sendiri, nggak akan tahu yang namanya pedas seperti apa. Betul kan? Kamu hanya tahu teori bahwa cabai itu pedas. Tapi untuk mengetahui rasa pedasnya seperti apa, kamu harus membuktikan sendiri. Begitu kan? Ini pun sama, karena sifat dhamma yang salah satunya adalah mengundang untuk dibuktikan. Dan dia dapat diselami dalam batin masing-masing. Dari harus mempraktikkan sendiri. Ya, nggak usah berangan, waduh saya mencapai sotapana kapan ya? Bagi sotapana itu gimana ya? Ya susah, harus direalisasi sendiri. Begitu ya? Nah, oke, saya rasa sampai situ saja anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Masih ada waktu 4 menit. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sebelum diakhiri, langsung ke link nanti mengerjakan, menulis catatan saja. Dan catatan ini saya minta kamu upload. Ya, kalau nggak diupload, nanti nggak bisa untuk mengerjakan di tugas minggu depan. Ya, jadi kamu catat, kamu upload. Nanti kalau kamu sudah upload, nama kamu akan saya munculkan di minggu depan, di soal minggu depan. Tapi kalau kamu nggak upload, nama kamu nggak saya munculkan. Ya, begitu. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba nyalakan videonya. Saya harus mengambil dokumentasi. Ya, ayo nyalakan videonya. Ananda Vicky, Sally, Felisa, Tiara, Kerin, Dika, nyalakan videonya. Nah, ini udah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik begini kok. Ayo nyalakan videonya. Saya mau mengambil fotonya terlebih dahulu. Ya, kalian Namita nggak kelihatan. Kelihatan cuma separuh kalian Namita. Si Kerin juga sama. Nggak apa-apa, belum mandi Kerin, nggak apa-apa. Lihatin aja semuanya. Felisa, Tiara, Dika, Sally. Ya, nggak ada ya. Oke, saya foto dulu ya. Masih ada waktu 3 menit. Yang mau bertanya silakan tanya. Mukanya dinampakin mukanya. Kalian Namita juga sama, ini percuma di video dibuka tapi nggak dilihatin mukanya. Nggak kelihatan. Ya, lihatin. Tiara masih nggak kelihatan mukanya. Malu dilihat teman-temannya. Astaga, jangan malu lah. Kenapa Tiara? Nah, gitu. Nah, kayak Dika kelihatan. Kalian Namita kelihatin mukanya? Pak, gak ada dasinya Pak, hilang. Nggak apa-apa. Ya, ayo. Si Felisa nggak kelihatan mukanya, Felisa? Oke, saya foto ya. Pak, nyalain lampu dulu Pak. Oh, ya. Silakan yang mau bertanya sambil dipikirkan dulu, masih ada waktu ini. 2 menit. Kalau mau bertanya, saya masih ada waktu ya. Oke, saya foto 1, 2, 3. Oke, silakan yang mau bertanya, masih saya tunggu. Ada yang mau bertanya apa tidak? Kalau tidak ada, langsung kita akhiri saja. Nah, oke nih, sudah saya set. Hai. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, langsung kita akhiri ya. Mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri. Kamu minggu depan bukan ulangan, mengerjakan tugas sekali, kemudian setelah tugas sekali, minggu depannya ulangan ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, tolong kamu foto dan kamu upload catatan kamu. Karena itu nanti kalau kamu nggak foto dan upload, nama kamu nggak akan muncul di tugas minggu depan ya. Oke, mari kita upload ya Pak. Ya, mari kita beranjali dulu. Beranjali, kita akhiri pelajaran agama pada hari ini dengan membacakan terjemahan dari nama Karapata. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sang siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabisata bantu sutata, semoga semua makhluk itu berbahagia. Satu. Ya, saya cukup senang di kelas 8 ini. Kenapa? Karena cukup dihargai. Artinya apa? Video-video pada dinyalakan. Biasanya di kelas-kelas yang lain tidak loh. SMP kelas 7, kelas 9 tidak. Padahal yang menyalakan paling cuma 1-2 orang. Padahal lo diminta terus. Tapi di kelas 8 ini bagus. Kalian harus seperti itu ke semua guru. Ya, ketika kondisi kamu memungkinkan untuk pakai video, nyalakan. Kalau nggak memungkinkan, matikan. Tapi saran saya harus nyalakan. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya.